Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah menjawab pertanyaan yang diajukan terkait dengan lafadz ruwiya anin nabiyyi. Ruwiya anin nabiyyi. Susunan ini adalah merupakan susunan dari fi'il mabni majhul beserta naibul fa'ilnya. Pertanyaannya adalah, di manakah naibul fa'il dari susunan ini? Untuk menjawab hal tersebut, maka kita perlu melihat kepada asal dari lafadz ruwiya anin nabi ini. Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita bahas tentang apa saja yang dapat menjadi naibul fa'il atau apa saja yang dapat menggantikan kedudukan daripada fa'il. Sebagaimana pembahasan terdahulu, dalam kaidah dinyatakan bahwa lafadz-lafadz yang dapat menggantikan kedudukan fa'il itu ada 4, yaitu yang pertama adalah maf'ul bih, kemudian yang kedua ini adalah masdar, yang ketiga ini adalah jar majrur, dan yang keempat ini adalah dzaraf. Keempat lafadz inilah yang dapat menggantikan kedudukan dari padan fa'il. Lalu di manakah yang paling berhak dari keempat lafadz ini? Apakah dzaraf, jar majrur, masdar ataupun maf'ul bih? Manakala dalam suatu susunan kalimat keempat macam daripada lafadz ini semuanya ada, maka yang paling berhak untuk menggantikan kedudukan dari fa'il itu adalah maf'ul bih. Sekalipun posisi daripada maf'ul bih di sini berada pada urutan yang paling terakhir. Jadi selama di sana ada maf'ul bih, maka maf'ul bih lah yang paling berhak untuk menggantikan kedudukan daripada fa'il. Kita ambil contoh dalam susunan di mana semuanya ini ada. Seperti lafadz daraba Zaidun amamal baiti darban syadidan kalban bil mitraqati. Daraba memukul Zaidun, siapa Zaid, amamal baiti di depan rumah, darban syadidan dengan pukulan yang keras, kalban kepada anjing, bil mitraqati dengan alat memukul. Kita perinci satu persatu. Untuk daraba ini adalah fiilnya, Zaidun ini adalah fa'ilnya, amamal baiti ini adalah dzaraf, kemudian lafadz darban ini adalah masdar, sementara lafadz syadidan ini adalah na'at daripada lafadz darban, kemudian kalban ini maf'ul bihnya, kemudian bil mitraqati itu adalah susunan jar majrur. Dalam susunan ini semuanya ada, maka yang paling berhak menggantikan kedudukan fa'il atau yang paling berhak menjadi naibul fa'il setelah lafadz Zaid yang merupakan fa'ilnya ini dibuang, itu adalah maf'ul bih. Sekalipun yang menjadi maf'ul bih yaitu lafadz kalban ini berada pada urutan yang di tengah-tengah atau hampir akhir, maka nantinya akan dibaca duriba amamal baiti darban syadidan kalbun. Jadi kalban yang asalnya nasab sebagai maf'ul bih ketika menjadi naibul fa'il, maka hukumnya sama dengan fa'il, yaitu i'rabnya pun harus dibaca rafa. Maka di sini dibaca kalbun bil mitraqati. Namun manakala maf'ul bihnya ini tidak ada, katakanlah di sini tidak ada kata-kata kalbun, daraba Zaidun amamal baiti darban syadidan bil mitraqati, maka dalam hal ini yang berhak menggantikan kedudukan daripada Zaid yang sebagai fa'il ini adalah salah satu dari ketiga hal selain maf'ul bih. Jadi boleh masdar, boleh jar majrur, boleh juga dzaraf.
dan tidak diharuskan lafadz yang paling dekat dengan fiilnya. Katakanlah lafadz amamal baiti ini adalah lafadz yang terletak paling dekat dengan fa'il dan fiilnya, maka dzaraf dijadikan sebagai hal yang paling utama. Tidak. Jadi sekalipun bil mitraqati ini adalah lafadz yang paling ujung, paling belakang, lafadz bil mitraqati ini juga berhak dan dapat dijadikan naibul fa'il menggantikan posisi daripada lafadz zaid. Jadi tidak harus yang paling dekat dengan fiilnya. Ini adalah lafadz-lafadz yang dapat menggantikan posisi daripada fa'il untuk nantinya akan dijadikan sebagai naibul fa'il. Kemudian pemahaman yang perlu kita ketahui juga adalah kita harus mengetahui bahwa naibul fa'il itu juga memiliki macam dan bentuk sebagaimana fa'il, di mana naibul fa'il itu ada pula yang berupa isim zahir, ada pula yang berupa isim dhamir. Baik dhamirnya tersebut adalah dhamir baris, yaitu yang tampak di dalam penulisan, ada pula yang berupa dhamir mustatir, yaitu dhamir yang tersimpan pada fiilnya sehingga di dalam penulisan ia tidak tampak. Manakala pada asalnya berupa lafadz nasoro, Ahmadu Bakron, nasoro menolong Ahmadu, siapa Ahmad, Bakron kepada Bakar, di mana Ahmad ini adalah sebagai fa'ilnya dan lafadz Bakron ini sebagai maf'ul bihnya. Setelah lafadz Ahmad ini dibuang, maka posisi daripada fa'il ini dapat ditempatin oleh lafadz Bakron yang berkedudukan sebagai maf'ul bih, sehingga nantinya lafadz Bakron yang asalnya nasab itu menjadi rofa, maka menjadi nusiro Bakrun. Jadi ketika fa'il ini dibuang dan akan ditempatin oleh naibul fa'il, maka pada fiilnya pun nantinya akan berubah bentuknya, yang asalnya merupakan fiil yang mabni maklum menjadi fiil mabni majhul. Jadi yang asalnya nasoro nanti akan berubah menjadi nusiro. Untuk pembahasan tentang cara merubah fiil mabni maklum menjadi fiil mabni majhul, ini telah kita bahas pada pembahasan kaidah yang terdahulu. Jadi ketika lafadz Bakron ini menempatin posisi daripada Ahmad yang nantinya akan dibaca Bakrun, maka lafadz Bakrun ini akan berubah kedudukannya menjadi naibul fa'il, dan naibul fa'il semacam inilah yang disebut dengan naibul fa'il isim dhohir, karena lafadz Bakrun adalah merupakan isim dhohir. Contoh yang lainnya seperti lafadz borobani Bakrun, boroba memukul, ni kepadaku, Bakrun siapa Bakar, Bakar memukul diriku. Lafadz Bakar di sini kedudukannya sebagai fa'il, di mana maf'ul bihnya adalah berupa dhamir. Ketika lafadz Bakrun ini dibuang, maka yang menggantikan posisi daripada Bakrun itu adalah dhamir ia ini, sehingga nantinya akan berubah menjadi duribtu, dipukul siapa aku. Jadi yang asalnya dhamirnya berupa ya mutakallim, karena memang posisinya sebagai maf'ul bih yang harus dibaca nasab, maka ketika dibentuk sebagai naibul fa'il, maka di sini bentuknya berubah menjadi dhamir yang marfu, dhamir yang i'rabnya dalam keadaan rofa, sehingga nanti bentuknya pun akan berubah menjadi tu. Duribtu, dipukul siapa aku, di mana naibul fa'il ini berupa dhamir tu, dan dhamir tu ini adalah dhamir yang baris karena memang tampak di dalam penulisan. Kemudian manakala kita katakan dengan lafadz Zaidun nusiro, Zaidun adapun Zaid, nusiro ialah ditolong, siapa dia Zaid, maka lafadz nusiro ini adalah fi'il mabni majhul, di mana naibul fa'il daripada fi'il ini tersimpan yang berupa lafadz huwa yang kembali kepada lafadz Zaid. Naibul fa'il semacam inilah yang disebut dengan dhamir yang tersimpan atau dhamir mustatir.
Ini adalah macam daripada naibul fa'il yang memiliki pembagian yang sama dengan fa'il. Selanjutnya kembali kepada pertanyaan. Ruwiya anin nabi ini adalah susunan fi'il mabni majhul di mana di sana terdapat naibul fa'il. Di manakah naibul fa'il di dalam susunan ini? Setelah kita memahami tentang lafadz-lafadz yang dapat menggantikan kedudukan fa'il, dan juga setelah kita memahami tentang bentuk-bentuk daripada naibul fa'il, bahwa ada yang tampak dan ada yang tidak tampak, maka dalam susunan ini kita dapat menentukan di manakah naibul fa'ilnya dengan melihat bentuk asal dari susunan ini. Manakala bentuk asalnya itu adalah berupa lafadz Ruwa Ibnu Mas'udin al-haditha anin nabiyyi. Rawa meriwayatkan Ibnu Mas'udin, siapa Ibnu Mas'ud, al-haditha kepada hadits, anin nabiyyi dari nabi. Lafadz Ibnu Mas'ud ini adalah fa'il dari lafadz rawa, sementara lafadz al-haditha ini maf'ul bihnya, dan lafadz anin nabi ini adalah susunan jar majrur. Karena di sini terdapat maf'ul bih, maka setelah lafadz Ibnu Mas'ud ini dibuang, yang dapat menggantikan posisi daripada Ibnu Mas'ud itu adalah lafadz al-hadits. Karena di sini ada maf'ul bih, sekalipun terdapat pula lafadz yang dapat menjadi naibul fa'il, yaitu susunan jar majrur. Jadi tetap yang didahulukan itu adalah maf'ul bihnya, sehingga nantinya akan menjadi ruwiya. Ruwiya al-hadithu anin nabiyyi. Ruwiya diriwayatkan, al-hadithu apa hadis, anin nabi dari nabi. Jadi nanti ini akan dibaca al-hadithu. Ini manakala asal susunannya adalah semacam ini. Jadi lafadz al-hadithu itu tampak di dalam sebuah susunan. Namun manakala lafadz al-haditsu ini juga tidak ada, jadi lafadznya hanya rawa Ibnu Mas'udin anin nabiyyi, rawa meriwayatkan Ibnu Mas'udin, siapa Ibnu Mas'ud, anin nabiyyi dari nabi, maka yang dapat menggantikan kedudukan Ibnu Mas'ud setelah ini dibuang adalah lafadz anin nabi sebagaimana dalam susunan ini. Jadi manakala pada asalnya itu tidak ada maf'ul bih, maka secara langsung yang menggantikan kedudukan fa'il itu adalah lafadz anin nabi, maka menjadi ruwiya anin nabi. Ruwiya diriwayatkan, anin nabi apa yang datang dari nabi. Jadi anin nabi ini secara langsung merupakan naibul fa'il yang menggantikan lafadz Ibnu Mas'ud. Ini yang pertama. Namun manakala asal daripada susunan tersebut adalah lafadz al-hadits, ini berada di depan, di mana nanti posisinya sebagai mubtada, maka akan menjadi al-haditsu rawa Ibnu Mas'udin anin nabi. Jadi lafadz al-hadits ini posisinya berada di depan sebagai mubtada. Al-haditsu adapun hadis, rawa ialah meriwayatkan. Jadi rawa ini menjadi khobar dari lafadz al-hadits. Al-haditsu adapun hadis, rawa ialah meriwayatkan Ibnu Mas'udin, siapa Ibnu Mas'ud, anin nabi dari nabi. Ibnu Mas'ud meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi. Maka di manakah naibul fa'ilnya? Karena di dalam susunan tersebut tidak terdapat maf'ul bih, di mana lafadz al-hadis ini sudah berpindah posisi menjadi mubtada, dan mubtada bukanlah lafadz yang dapat menggantikan kedudukan daripada fa'il. Maka dalam hal ini yang menjadi naibul fa'il itu adalah berupa dhamir yang tersimpan pada fi'ilnya. Jadi nanti akan menjadi al-haditsu adapun hadis, ruwiya ialah diriwayatkan. Apa hadis? Anin nabi dari nabi. Jadi naibul fa'ilnya di sini berupa dhamir mustatir
atau dhamir yang tersimpan di mana penulisannya tidak tampak yang tersimpan pada lafadz ruya. Jadi bukan lagi lafadz anin nabi, melainkan dhamir yang tersimpan di dalam lafadz ruya ini, di mana lafadz ruya itu merupakan khobar bagi lafadz al-hadits. Selanjutnya, boleh pula lafadz al-hadits di sini dibuang, yaitu mubtada'nya dibuang dan menyisakan khobarnya saja. Maka menjadi ruwiya anin nabi. Ruwiya ialah diriwayatkan apa hadis, anin nabi dari nabi, di mana lafadz al-hadits ini adalah dhamir yang kembali kepada mubtada yang dibuang. Ruwiya diriwayatkan apa hadis, anin nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah lafadz-lafadz yang dapat dijadikan sebagai naibul fa'il dari susunan lafadz ruwiya anin nabi. Jadi dilihat pada bentuk asalnya. Manakala bentuk asalnya itu adalah berupa lafadz Rawa Ibnu Mas'udin al-haditha anin Nabi, maka selama di sana ada maf'ul bih, maka maf'ul bih lah yang dapat dan paling berhak untuk dijadikan sebagai naibul fa'il. Namun manakala lafadz al-hadits di sini tidak ada, hanya yang ada adalah susunan jar majrur saja, maka jar majrur inilah yang dapat dijadikan sebagai naibul fa'il. Jadi Rawa Ibnu Mas'udin anin Nabi, Rawa meriwayatkan Ibnu Mas'udin, siapa Ibnu Mas'ud, anin Nabi dari Nabi. Selanjutnya Ibnu Mas'udin dibuang menjadi ruwiya diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara langsung jar majrur inilah yang menjadi naibul fa'ilnya. Namun boleh pula kita menjadikan naibul fa'il di dalam susunan ini adalah berupa dhamir mustatir yang tersimpan di dalam lafadz ruya, di mana dhamirnya di sana kembali kepada lafadz yang ada di depan yang merupakan mubtada di dalam susunan ini. Jadi ruya diriwayatkan apa hadis, anin nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah beberapa alternatif jawaban yang mempertanyakan tentang di manakah naibul fa'il dari susunan ruya anin nabi ini. Bisa berupa dhamir mustatir, bisa pula berupa susunan jar majrur, yaitu lafadz anin nabi. Aduh. Ini adalah beberapa jawaban tentang di manakah lafadz yang paling pantas untuk dijadikan sebagai naibul fa'il di dalam susunan ruya anin nabi. Bisa berupa dhamir mustatir yang tersimpan di dalam lafadz ruya, boleh pula kita langsung menjadikan lafadz anin nabi ini sebagai naibul fa'ilnya. Demikian pembahasan dari pertanyaan kali ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan kita bahas pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.